terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan
sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah Bahasa Indonesia ICA. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa oleh kasih karunia-Mu, kami bisa bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu.
Kami percaya Tuhan dimanapun tempat kami berada bahwa kuasa firman-Mu itu akan sanggup memasuki hati kami yang menerima firman-Mu dengan lemah lembut dan termeteraikan dalam kehidupan kami, agar setiap kami Tuhan yang menerimanya akan berbuah di dalam kehidupan kami, yang tidak hanya membawa kebaikan bagi kami, melainkan juga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, bahwa ada kuasa-Mu yang menyertai di dalam ibadah kami ini mulai dari awal sampai pada akhirnya, dan semuanya ini adalah sekali lagi bagi kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penebus kami mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum saya membacakan daripada firman Tuhan ini, bila saudara-saudara yang memiliki anak bisa ikuti ibadah ICA Kids online yang linknya ada di sini. Nah, saya akan bercerita mengenai kehidupan saya sewaktu sekolah dulu, waktu SMA. Pada waktu itu ada guru kami, guru matematika, yang suka sekali mengadakan tes atau ulangan mendadak. Jadi ketika beliau memasuki kelas, maka kami semua itu akan diam, tegang, menanti-nanti kira-kira apa yang akan dikatakan oleh beliau. Ketika beliau mengatakan, mari kita lanjutkan pelajaran minggu lalu, maka akan terdengar suara-suara yang lega, bahkan ada teman-teman juga yang berteriak kecil, hore, gak ada ulangan. Namun apabila guru itu mengatakan, ambil kertas kalian dan kita akan ulangan dari materi bab 5 misalnya. Maka teman-teman itu semua juga ada yang mengeluh, bahkan ada yang mengatakan, ya ulangan lagi. Kadang guru kami itu juga memulai pelajarannya dengan seperti biasa, dia mengajarkan hal-hal yang baru. Di tengah-tengah kemudian dia mengadakan ulangan. Artinya tidak ada seorang pun di antara kami para murid itu bisa menduga atau menebak kapan beliau ini mau mengadakan ulangan atau tidak. Dan setiap kali beliau mengadakan ulangan secara mendadak, ada sebagian besar daripada kami para murid ini yang tidak siap. Namun juga ada sebagian dari teman-teman yang juga siap. Nah, hal ini juga akan terjadi ketika hari Tuhan akan tiba kelak, yang dimana tidak ada yang tahu kapan waktunya. Namun pasti akan terjadi dan waktunya akan tiba. Tuhan Yesus sendiri mengatakan hal ini di Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kalau begitu pertanyaannya, kalau hanya Bapa saja yang tahu, semuanya tidak tahu, kapan waktunya hari Tuhan itu akan datang, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang percaya untuk menanti kedatangan daripada hari Tuhan itu. Untuk itu mari kita baca di 1 Tesalonika pasal yang ke-5, mulai daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin,
mereka pasti tidak akan luput. Dikatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ini adalah sebuah metafora yang mengatakan bahwa kedatangan hari Tuhan kelak itu adanya tidak tahu kapan waktunya dan tidak disangka-sangka. Seorang pencuri akan memasuki sebuah rumah, pasti dia tidak akan memberitahu tuan rumah sebelumnya. Kalau dia memberitahu, pasti tuan rumah itu akan menunggu dia kapan untuk dia masuk. Ia akan masuk ke sebuah rumah ketika tuan rumahnya itu lengah. Ketika tuan rumahnya itu menganggap bahwa semuanya baik-baik saja. Semuanya aman. Nah, ketika tuan rumahnya itu lengah, di saat itulah pencuri itu akan masuk. Nah, ayat yang ketiga ini dikatakan bahwa mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Mereka ini adalah bicara mengenai orang-orang yang tidak percaya akan kedatangan hari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menolak akan adanya Tuhan. Dan itu yang dikatakan bahwa pada saat mereka mengatakan semuanya aman, semuanya damai, maka disitulah pada hari itu, maka kedatangan hari Tuhan akan membawa malapetaka, bahwa mereka akan kecolongan. Tetapi berbeda bagi kita yang adalah anak-anak terang dan bukan anak-anak kegelapan. Yang kita baca ayat selanjutnya, ayat yang keempat dan yang kelima. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Di sini dikatakan bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kamu adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Itu bicara mengenai bahwa kamu adalah orang yang benar. Gitu ya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sedangkan orang-orang malam dan kegelapan itu bicara orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang malam dan kegelapan itu adalah orang yang hidup di dalam dosa dan tidak mengenal kebenaran. Fokus hidupnya di dunia ini hanya untuk memuaskan kepentingan, keinginan diri sendiri saja. Dan ketika hari Tuhan itu datang, maka semuanya sudah terlambat. Mereka akan tertinggal dan mereka akan mengalami penderitaan. Namun bagi anak-anak terang, yaitu saudara dan saya, ketika hari Tuhan itu datang, saudara bisa baca di pasal yang keempat ayat 13 sampai 18. Pada waktu itu akan ada tanda yang terjadi, yaitu penghulu malaikat akan berseru dan sangkakala akan ditiup dan Tuhan Yesus akan turun dari surga. Sedangkan orang-orang kudus yang sudah mati itu akan bangkit dari kuburnya bersama-sama dengan orang-orang yang kudus yang masih hidup ketika hari Tuhan itu datang. Mereka bersama-sama akan diangkat menuju ke atas, ke awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di angkasa. Dan selanjutnya bahwa orang kudus itu semua akan tinggal untuk tetap selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi perbedaan yang besar dan yang utama antara anak-anak terang dengan anak-anak kegelapan. Namun sebelum semuanya ini terjadi, bagi saudara dan saya yang saat ini masih tinggal di dunia ini, yang masih mengharapkan akan kedatangan hari Tuhan itu terjadi, maka ada yang harus kita lakukan. Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-6.
Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Jadi ada hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang pada saat ini, yaitu harus berjaga-jaga dan sadar. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mendapatkan sebuah jaminan keselamatan kekal, bukan berarti selanjutnya kita hanya duduk manis, menghangatkan kursi gereja tiap minggu, sambil ongkang-ongkang kaki menunggu waktunya dipanggil Tuhan untuk berada di surga. Bukan, saudara. Namun ada hal yang harus kita lakukan, yaitu supaya dikatakan kita harus berjaga-jaga. Bahasa aslinya ini mengatakan waspada, siap siaga. Seperti prajurit yang sedang berada di dalam pertempuran. Harus siap siaga, waspada. Waspada terhadap apa? Terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita yang mencoba untuk mengalihkan arah pandangan kita kepada Tuhan, yaitu hal-hal yang mencoba untuk menggoyahkan iman kita. Dan seperti saat situasi seperti ini, yang semua kita tahu, bahwa pandemi yang terjadi itu begitu sangat hebat, begitu sangat luas yang terjangkit mengenai COVID-19 ini. Ada perbedaan yang besar antara awal tahun yang lalu dengan yang sekarang. Kalau sekarang hampir tiap hari kita di WA grup kita masing-masing kita mendengar bahwa banyak orang-orang yang kita kenal, apakah itu relasi, apakah itu teman, saudara, bahkan anggota keluarga sendiri yang terkena COVID ini, bahkan ada yang meninggal. Dan itu membuat banyak orang menjadi sangat ketakutan. Dan yang membuat ketika menjadi seseorang itu menjadi ketakutan, bahwa mereka iman percaya mereka itu hilang. Ketakutan itu juga yang membuat harapan kepada Tuhan itu menjadi sirna. Mereka tidak lagi waspada, mereka tidak lagi siap siaga, tapi mereka hidup di dalam ketakutan yang membuat segala sesuatunya itu pengenalan akan Tuhan, hal yang iman dan percaya kepada Tuhan itu tidak ada. Bahkan kasih yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan itu juga hilang. Diisi dengan perseteruan, pertikaian, bahkan dengan anggota keluarga sendiri. Karena disebabkan oleh ketakutan. Dan itu yang membuat ketakutan itu mengalihkan pandangan, kewaspadaan terhadap seseorang daripada Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepadanya, karena kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, kuasanya sanggup untuk mengatasi segala sesuatu, bahkan yang terjadi pada saat-saat ini. Dan yang harus dilakukan juga adalah untuk membatasi diri kita, untuk tidak menerima semua berita-berita negatif yang membuat kita takut, yang melemahkan iman kita. Kita harus bisa selektif, kita harus bisa memilih mana berita yang bisa membangun iman kita. Kita tolak, kita jauhi berita-berita yang membuat kita menjadi semakin jauh daripada Tuhan. Itu yang namanya harus berjaga-jaga. Itu yang namanya harus waspada. Tanggung jawab ada di kita sendiri untuk melakukannya. Dan sedangkan orang yang dikatakan orang yang tidur, itu adalah
orang yang hidup di dalam pemuasan diri sendiri. Bahwa mereka tidak peduli terhadap Tuhan dan juga mereka tidak peduli terhadap sesama atau orang lain. Yang penting dirinya dulu yang nomor satu. Yang lain tidak peduli. Gitu ya. Itu adalah orang yang tidur, gitu ya. Namanya kalau orang tidur pasti orang tidak mengerti, tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitar. Yang tahu adalah yang penting dirinya itu mendapatkan kenyamanan, mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan. Itu namanya adalah orang yang memuaskan diri sendiri. Sedangkan bicara mengenai adalah kita juga sebagai anak-anak terang harus sadar. Sadar ini bicara mengenai penguasaan diri. Penguasaan diri ini adalah juga bicara tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti nilai-nilai atau pandangan dunia, yang dimana begitu banyak yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita harus bisa memiliki penguasaan diri, agar supaya kebenaran yang kita sudah terima daripada Tuhan, itu tetap kita pegang, kita tidak tinggalkan dan mengikuti daripada ajaran-ajaran dunia. Penguasaan diri itu juga bicara mengenai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup di era modern yang dengan teknologi yang begitu luar biasa. Hampir semua informasi dari seluruh dunia bisa dengan cepat dan mudah kita terima di cellphone kita. Dan di dalam informasi yang begitu banyak, itu juga terdapat banyak nilai-nilai atau pandangan-pandangan yang berbeda dengan kebenaran. Dan kita harus bisa mampu untuk melihat apakah ajaran atau nilai itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dan itulah diperlukan adanya sebuah kesadaran, penguasaan diri untuk tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu. Rasul Paulus sendiri mengatakan pada jemaat Efesus, mengatakan seperti ini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya kamu harus waspada dalam hidupmu. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kamu juga harus menguasai dirimu. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus, kamu harus hidup, harus waspada, harus menguasai dirimu. Dengan kesempatan waktu yang ada, yaitu selama masih hidup di dunia ini, maka gunakan waktu dengan baik. Yang dimaksud di sini adalah menggunakan waktu harus mendekatkan diri kepada Tuhan, dan yang kedua harus menolong terhadap orang lain. Ya lanjutkan bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan artinya bahwa untuk bisa mengerti kehendaknya, seseorang itu harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Sebab tidak mungkin orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan akan mengerti kehendaknya. Gitu ya. Dan itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, tidak hanya berlaku kepada jemaat di Efesus maupun di Tesalonika atau pada zaman-zaman lalu, tapi juga hal itu bisa untuk buat kita semua yang hidup pada zaman ini. Untuk kita harus memiliki adanya sebuah kewaspadaan, sekali lagi saya katakan, sebuah penguasaan diri untuk kita menggunakan waktu untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan dikatakan di sini juga ayat yang ke-8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar
berbasujirakan iman dan kasih dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Yaitu bicara mengenai iman, kasih, dan pengharapan. Iman itu adalah bicara mengenai mengandalkan Tuhan. Kita percaya dan kita andalkan Tuhan. Itu adalah kehidupan orang beriman, orang yang percaya. Bahwa hanya Tuhanlah sebagai sumber kekuatan, adalah sumber daripada pertolongan. Bahwa kita percaya bahwa Yesus itu adalah kuasanya sanggup untuk memulihkan segala sesuatu. Bahwa Yesus adalah sebagai satu-satunya jawaban di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Dan selanjutnya adalah kasih, yaitu bagaimana kita hidup di dunia ini tidak hanya memikirkan mengenai kepentingan diri sendiri, tetapi Tuhan menginginkan kepada setiap kita untuk kita menjadi saluran kasih kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Saudara, dengan situasi PPKM seperti ini, terjadi begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, orang-orang yang di PHK, baik di sektor formal maupun informal. Dan khususnya bagi orang-orang yang bekerja, yang mengandalkan pendapatan daripada pekerjaan harian. Mereka sungguh tertekan dengan situasi yang seperti saat ini. Dan kita tahu bahwa banyak hal juga, hal yang lain yang kita bisa amati, mungkin dari saudara sendiri juga bisa melihat dan merasakan bagaimana orang-orang seperti ini sangat membutuhkan pertolongan. Dan inilah saatnya kita sebagai anak-anak terang untuk kita bertindak di dalam kasih. Dan banyak cara untuk kita melakukannya. Sebagai contoh, bahwa saya tinggal di sebuah kompleks perumahan, ya, yang dimana di kompleks kami itu memiliki sebuah grup WA. Di informasi di situ adalah dikatakan banyak daripada warga yang ada di dalam kompleks kami yang terkena COVID dan harus isolasi mandiri. Nah, di dalam lingkungan kompleks daripada tempat saya tinggal itu, banyak daripada rekan-rekan warga itu yang saling bergantian mengirimkan makanan buat warga lain yang terkena, yang lagi menjalani isolasi mandiri. Karena saudara tahu ketika satu keluarga itu terkena menjalani isolasi mandiri, artinya mereka gerak, mereka terbatas, mereka tidak bisa keluar rumah seenaknya, mereka hanya mengandalkan segala sesuatu yang ada di rumahnya. Mungkin mereka bisa beli makanan dari luar, tapi pun itu tidak bisa sepenuhnya. Jadi warga bergantian untuk menolong keluarga-keluarga yang isolasi mandiri ini dengan memberikan makanan bergantian. Itu adalah sebuah contoh. Dan juga mungkin ada yang selama ini memakai jasa pembantu harian, dan ketika situasi saat ini memberhentikan pekerjaan itu, tetapi ada juga yang mensupport dengan tetap memberikan sebagian daripada support untuk mereka secara keuangan, meskipun tidak banyak, tetapi hal itu sangat menolong mereka. Dan kita tahu juga bahwa ada kelompok-kelompok sosial yang ada, yang berdiri di saat pandemi seperti ini. Ada dapur umum yang orang-orang yang tergerak untuk menyediakan makanan dan mengirimnya ke orang-orang yang menjalani isolasi mandiri. Mereka tidak dibayar, mereka mengeluarkan biaya, uang, tenaga, pikiran untuk bisa menolong sesama. Bahkan juga ada kelompok yang mau melatih para relawan untuk memberikan pendampingan secara online kepada keluarga-keluarga yang menjalani isolasi mandiri. Untuk bagaimana mereka bisa menjalani isolasi mandiri itu dengan tepat, supaya bisa segera berhenti dan tidak berkelanjutan. Artinya ada banyak hal, kesempatan yang bisa kita untuk lakukan
untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, untuk kita bertindak dengan kasih. Saudara akan melihat, saudara akan mendapati betapa orang-orang ini sangat membutuhkan pertolongan. Dan untuk itulah kita sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, untuk kita bisa bergerak, untuk kita bisa melangkah, untuk kita bisa memberikan kasih kita kepada mereka. Inilah waktunya bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dan kita juga memiliki sebuah harapan. Kita baca di ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ada jaminan yang Tuhan berikan buat anak-anak terang, buat orang-orang percaya, buat saudara dan saya, bahwa ketika hari Tuhan itu tiba pada waktunya, maka kita akan diselamatkan. Bahwa kita adalah bukan bagian orang-orang yang akan ditimpa oleh murka daripada Allah. Itu semuanya kita bisa terluput daripada itu. Semua adalah karena karya Kristus di atas kayu salib. Yang oleh penebusannya di atas kayu salib itu bagi kita, bahwa kita yang dulu adalah seteru daripada Allah diperdamaikan dengannya. Bahwa kita yang memiliki hutang yang begitu banyak karena dosa kita yang tidak mampu kita bayar, Tuhan Yesus menebus bagi kita. Dan tidak hanya itu, kita yang dulunya yang layak untuk masuk ke dalam kebinasaan, kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kita yang dulunya tidak berharga apa-apa, kita ini dimuliakan. Semuanya ini adalah karya Kristus. Semuanya ini adalah kasih karunia-Nya yang diberikan bagi kita. Dan untuk saat ini, yang dimana kita masih ada di dunia ini, yang masih berharap menunggu kedatangannya untuk ke bumi ini, kita diminta untuk berjaga-jaga dan sadar, untuk kita selalu waspada dan bisa mengendalikan diri sendiri, untuk kita dapat mempraktekkan iman kita, percaya kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kita kepadanya di situasi hal yang menakutkan di sekitar kita. Untuk kita dapat melangkah, menyalurkan kasih, memberikan kasih kepada orang-orang sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Itu yang harus kita lakukan di masa saat ini. Berhenti untuk mementingkan diri sendiri. Mulailah berhenti untuk mendengar, untuk melihat berita-berita yang membuat iman saudara menjadi kecil, bahkan hilang. Arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Karena Dialah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dan ketika kita mau mengambil tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak terang, maka disitulah Tuhan akan menunjukkan penyertaan-Nya, kuasa-Nya di dalam setiap langkah kita. Dan itu yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya untuk melakukannya. Untuk itu, bahwa hal yang perlu diingat, bahwa kita harus selalu berjaga-jaga dan sadar dalam menantikan hari Tuhan yang pasti akan tiba. Berjaga-jaga dan sadar, itu adalah tanggung jawab kita. Mari kita berdoa.
Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, yang dimana Engkau mengingatkan kami untuk kami senantiasa sebagai anak-anak terang, untuk senantiasa berjaga-jaga di dalam kewaspadaan, di tengah daripada situasi yang menakutkan saat ini. Untuk kami Tuhan tetap mengarahkan pandangan kami, hati kami hanya kepadamu. Untuk kami senantiasa sadar, untuk kami memiliki penguasaan diri, untuk tidak mengikuti daripada hal-hal dunia yang begitu kuat, yang begitu deras, yang ada di sekitar kami. Untuk kami tetap memiliki iman, percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan juga untuk kami juga Tuhan dapat menjadi saluran kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mengucap syukur kepadamu sebab kasih-Mu telah Kau berikan kepada kami agar kami mampu untuk melakukannya. Dan semuanya ini adalah karena kasih karunia-Mu, karya-Mu di atas kayu salib bagi kami. Dan kami memiliki harapan bahwa pada waktunya nanti, pada waktu hari-Mu itu tiba Tuhan, bahwa kami akan bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya di sorga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami. Kami minta Tuhan kekuatan daripada-Mu, kasih karunia-Mu kepada setiap kami yang mendengar, anak-anak-Mu, untuk kami dapat mampu untuk melakukannya. Untuk kami dapat bangkit untuk berdiri dan untuk bertindak. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Maka saudara, saya akan memberkati saudara. Pulanglah di dalam berkat Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan, dalam penyertaan Roh Kudus yang akan memberikan penyertaan-Mu, kekuatan kepadamu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam keadaan berjaga-jaga, dalam keadaan yang sadar untuk menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitarmu. Dan semuanya adalah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan berjumpa lagi di ibadah Bahasa Indonesia ICA. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati. Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.